Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nora Rahayuning Tias, NIM 09, Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi artikel dengan judul pemanfaatan tepung ampas kelapa dalam pembuatan kerupuk sagu. Artikel ini ditulis oleh Yosefa, Rahmayuni, dan Hamzah pada tahun 2018. Dalam artikel yang akan saya ulas adalah mengenai tentang masalah, hipotesis, pengumpulan data, variabel, dan kesimpulan. Dalam melakukan penelitian, hal pertama yang harus diidentifikasi adalah masalah. Masalah sendiri terdiri dari masalah besar dan masalah spesifik. Masalah besar adalah masalah umum, sedangkan masalah spesifik adalah masalah dalam lingkup kecil berdasarkan penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari penelitian. Hipotesis sendiri dibagi menjadi hipotesis induk dan hipotesis breakdown. Hipotesis induk adalah hipotesis besar yang dicantumkan pada bab 1 penelitian. Sedangkan hipotesis breakdown biasanya tidak dicantumkan dalam penelitian, tetapi merupakan pecahan dari hipotesis induk yang jumlahnya bergantung pada parameter amatan. Untuk pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian, dapat dilakukan dengan survei, eksperimen, maupun kajian pustaka. Dengan variabel dibagi menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel independen dan variabel terikat merupakan variabel dependen. Kesimpulan sendiri merupakan garis besar hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, masalah. Dalam artikel kali ini, masalah besar yang dapat diketahui adalah menurut survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah konsumsi kerupuk masyarakat Indonesia cukup tinggi, yaitu per kapita di daerah perkotaan berkisar 109 gram per hari, sedangkan di daerah pedesaan berkisar 82 gram per hari, sedangkan kerupuk hanya biasa dibuat dari bahan dasar pati sagu. Kenapa hal ini menjadi masalah besar? Karena terlalu bergantungnya bahan dasar kerupuk dari pati sagu bisa saja membuat harga pati sagu menjadi lebih mahal, serta kerupuk yang hanya berasal dari pati sagu dinilai kurang memiliki inovasi. Untuk masalah spesifiknya adalah jumlah ampas kelapa kian meningkat seiring dengan semakin tingginya konsumsi santan dalam kebutuhan rumah tangga. Hal ini karena jumlah ampas kelapa yang tidak dimanfaatkan akan membuat ampas kelapa menjadi limbah dan mengganggu lingkungan. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis induk. Hipotesis satunya adalah ampas kelapa dapat ditambahkan dalam pembuatan kerupuk sagu. Hipotesis nolnya adalah ampas kelapa tidak dapat ditambahkan dalam pembuatan kerupuk sagu. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka dugaan sementara adalah ampas kelapa dapat digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan kerupuk sagu, sehingga dapat dimunculkan hipotesis pecahan, yaitu hipotesis breakdown, yang berdasar dari standar kualitas kerupuk sagu yang dapat diterima oleh konsumen. Selanjutnya adalah hipotesis breakdown. Berdasarkan jabaran hipotesis tersebut, hipotesis breakdown mengacu pada standar kualitas kerupuk pada umumnya, yaitu kadar air, daya kembang, warna, rasa, dan kerenyahan. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu eksperimen, uji hedonik, dan berdasarkan kajian pustaka. Setelah dilakukan eksperimen dengan 5 perlakuan yang berbeda pada komposisi tepung sagu dan tepung ampas kelapa, maka selanjutnya dilakukan uji hedonik dengan bantuan responden untuk mendapatkan data kualitas kerupuk berdasarkan visi para responden. Untuk memperkuat bukti tersebut, maka ditambahkan data kajian pustaka dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah variabel. Variabel bebas merupakan komposisi tepung sagu dan tepung ampas kelapa yang ditambahkan pada 5 perlakuan yang berbeda. Dapat dilihat pada perlakuan 1, pati sagu ditambahkan 95% ditambah dengan ampas kelapa 5%. Perlakuan 2, pati sagu 90% ditambah dengan ampas kelapa 10%. Perlakuan 3, pati sagu 85% ditambah dengan ampas kelapa 15%. Perlakuan 4, pati sagu 80% ditambah ampas kelapa 20%. Perlakuan 5, pati sagu 75% ditambah ampas kelapa 25%. Nantinya akan ditentukan perlakuan mana yang terbaik dari segi kualitas kerupuk. Untuk variabel terikat mengacu pada variabel bebas berdasarkan 5 perlakuan tadi, maka kualitas dari kerupuk dapat dilihat dari kadar air, daya kembang, warna, rasa, dan kerenyahan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasio penggunaan pati sagu dan tepung ampas kelapa berpengaruh nyata terhadap kadar air, daya kembang, warna, rasa, dan kerenyahan. Untuk kadar air, semakin banyak penggunaan tepung ampas kelapa, maka semakin rendah kadar air kerupuk.
Penurunan kadar air disebabkan adanya perbedaan kadar air pada bahan baku, yaitu kadar air pada ampas kelapa lebih rendah daripada pati sagu yang ditunjukkan pada analisis bahan baku. Untuk daya kembangnya, semakin banyak penggunaan tepung ampas kelapa, maka semakin rendah daya kembang kerupuk yang dihasilkan. Karena daya gelatinisasi saat persentase pati sagu dikurangi, membuat kerupuk saat digoreng menjadi kurang mengembang. Yang ketiga, warna. Semakin banyak penggunaan tepung ampas kelapa, maka semakin coklat warna kerupuk. Perubahan warna ini disebabkan karena warna bahan baku yang digunakan. Ampas kelapa ini akan berubah lebih kecoklatan saat dijadikan tepung. Yang keempat adalah rasa. Semakin banyak penggunaan tepung ampas kelapa, maka kerupuk yang dihasilkan akan semakin berasa kelapa. Yang terakhir adalah kerenyahan. Semakin banyak penggunaan tepung ampas kelapa, maka semakin menurun kerenyahan kerupuk. Penurunan tingkat kerenyahan kerupuk karena berkurangnya jumlah penggunaan pati sagu. Kerenyahan disebabkan oleh pati yang tergelatinisasi mengikat air pada rongga-rongganya, lalu air menguap digantikan dengan minyak pada saat proses penggorengan. Berdasarkan jabaran yang telah saya sampaikan tadi, maka kerupuk terpilih adalah perlakuan 3, yaitu 85% pati sagu ditambah dengan 15% tepung ampas kelapa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi artikel berjudul pemanfaatan tepung ampas kelapa dalam pembuatan kerupuk sagu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.